Yo, what's up para Bujang people sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, kali ini admin Bujang akan mencoba membandingkan dua ekor villain yang sangat ikonik di anime mereka masing-masing, yaitu Cell dari Dragon Ball melawan Cars dari JoJo Bizarre Adventure. Nah, jika kedua villain ini baku hantam, siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Oke, di video kali ini kita akan coba membandingkan fate dari dua ekor villain ini. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan membahas fate dari Cell. Cell ini musuh Goku dan para Z Fighter yang diciptakan oleh Dr. Gero dengan mengumpulkan berbagai sel dari para Z Fighter termasuk Goku, Vegeta, Piccolo, dan Frieza, lalu menggabungkannya dan membuat satu makhluk yang mirip dengan serangga yang bernama Cell. Sel ini memiliki semua kemampuan dari para Z Fighter karena dia memiliki semua sel mereka di dalam dirinya. Lalu setelah menyedot Android 17 dan Android 18, Cell pun bertransformasi ke bentuk sempurnanya. Nah, dalam cerita Dragon Ball, Cell ini sudah menunjukkan banyak feat yang bisa dibilang sangat mengagumkan. Dimulai dari kekuatan serangannya yang bisa memusnahkan tata surya dalam satu tembakan. Ya, hal ini tidak mengherankan jika kita lihat kekuatan atau daya hancur karakter di Dragon Ball itu memanglah tidak ngotak. Mulai dari Master Roshi yang masih di level manusia bisa menghancurkan bulan, para bangsa Seiya yang dengan mudahnya menghancurkan planet, bahkan Frieza yang hanya dengan seujung jarinya bisa memusnahkan planet Vegeta. Dan karakter-karakter tadi masihlah dibawa dari kekuatan Super Saiyan 1. Sedangkan Cell di dalam mode sempurnanya sudah berada di level kekuatan full power Super Saiyan 1 dan hampir masuk ke level Super Saiyan 2. Tentu menghancurkan planet, matahari, bahkan semua yang ada di dalam tata surya bukanlah hal yang sulit bagi Cell ini. Lalu kemudian lanjut saat Cell mulai mengcas Chi-nya atau kayak power up gitu, bumi sampai berguncang karena energi dari Cell ini sangatlah besar. Kemudian Cell ini juga memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat. Hal ini berkat Cell dari Frieza dan ayahnya saat mereka datang ke bumi. Daya tahan tubuh Cell ini bisa menahan panas gesekan atmosfer bumi, bisa menangkis serangan energi Goku, bahkan tidak terluka sedikit pun saat dispam oleh peluru dan rudal oleh militer dunia. Lalu Cell juga memiliki kecepatan yang sangat-sangat cepat. Bisa dilihat dari dia yang bisa terbang keluar angkasa hanya dalam hitungan beberapa detik, bisa mengimbangi kecepatan Goku saat baku hantam, hingga perbaku hantaman mereka tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Hal ini jelas menandakan kalau kecepatan Cell itu sangat-sangat jauh di atas kecepatan suara. Kemudian Cell ini juga memiliki kemampuan regenerasi yang sangat-sangat cepat. Kemampuan ini didapatkan berkat selnya Piccolo yang ada di dalam dirinya. Cell bisa sembuh dari serangan yang menghancurkan semua bagian tubuh atasnya. Bahkan Cell ini bisa beregenerasi dari satu buah sel menjadi tubuh utuhnya. Selain itu, Cell ini juga memiliki kemampuan unik dan kuat lainnya, seperti bisa membuat duplikat dirinya sendiri yang berukuran kecil. Namun meskipun berukuran kecil, namun kekuatannya hampir sama seperti dirinya yang asli. Bisa telekinesis, bisa menghisap makhluk hidup lainnya untuk menjadi semakin kuat, bisa meledakkan diri, dan yang paling menguntungkan Cell ini adalah kemampuan dari sel bangsa Saiya yang bisa membuatnya semakin kuat setiap kali dirinya selamat dari keadaan kritis. Ya, kira-kira begitulah kuatnya si Cell ini. Bahkan Goku saja mengatakan kalau dia tidak punya kesempatan untuk menang jika melawan Cell ini. Nah, sekarang kita akan beralih kepada Cars. Cars ini makhluk yang sudah hidup sejak zaman dahulu kala, di mana spesiesnya adalah spesies yang bisa dikatakan berumur panjang atau bahkan abadi. Namun sayang, spesiesnya ini tidak bisa beraktivitas di bawah sinar matahari. Hal ini membuat Cars menciptakan topeng batu, agar dirinya suatu saat bisa mengalahkan sang mentari dan berjalan di bawah siraman cahaya siang hari. Kemudian setelah beratus-ratus tahun, Cars pun mencapai tujuannya. Cars yang setelah mendapatkan ultimate life form-nya menjadi makhluk yang tidak memiliki kelemahan, makhluk abadi, dan makhluk tertinggi yang ada di bumi. Cars menjadi tidak terkalahkan, menjadi tidak bisa tua, dan bisa dikatakan Cars ini menjadi makhluk yang tidak memiliki kelemahan di bumi ini. Beberapa feat yang ditunjukkan oleh Cars ini antara lain, Cars bisa meniru semua kemampuan makhluk hidup yang ada di dunia. Cars bisa terbang hampir dengan kecepatan 240 km per jam.
Cars bisa membelah tubuh manusia dengan gampang, bisa menggunakan hamon 100 kali lebih kuat daripada pengguna hamon lainnya, sehingga siapapun yang terkena pukulan Cars ini akan terbakar oleh matahari. Cars juga memiliki durability yang hebat. Dia bisa bertahan dari panasnya magma gunung berapi, bahkan bisa bertahan hidup di ruang hampa udara. Selain itu, dia juga bisa mengubah tubuhnya menjadi berbagai macam hal. Dan juga, Cars ini memiliki IQ sebesar 400, sehingga membuatnya teramat-amat cerdas. Nah, kira-kira itulah feat dari Cars yang ada sejauh ini. Sekarang, jika Cell berhadapan dengan Cars, maka bisa dikatakan Cars ini memiliki kesempatan yang sangat teramat kecil untuk bisa menang melawan Cell. Mungkin Cars memiliki regenerasi super dan abadi. Namun jika terkena serangan yang bisa memusnahkan seisi tata surya, maka tidak ada secuil bagian pun dari tubuh Cars ini yang tersisa untuk bisa beregenerasi. Belum lagi, Cell bisa menyerap Cars ini untuk menjadi bagian dari dirinya. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa admin Bujang tidak memasukkan Cars yang versi novelnya? Karena ya, Cars versi novel itu tidaklah canon. Tapi karena cukup menarik, kita akan coba membandingkan Cell dengan Cars versi novel. Cars di novel memiliki feat yang lebih gila lagi jika dibandingkan dengan Cars versi animenya. Contohnya, dia bisa bertahan dari universe reset berkali-kali. Novel Cars bisa mengcopy stun orang hanya dengan sekali sentuh. Dan tidak cuma itu, novel Cars ini bahkan bisa memiliki lebih dari satu stun. Dan lebih overpowernya lagi, setiap stun yang novel Cars ini copy, stunnya itu akan menjadi bentuk terkuatnya. Beberapa stun yang dimiliki oleh novel Cars ini antara lain Dawn Ultimate, Killer Queen Ultimate, Divorcee Ultimate, U-Bot Ultimate, Zawardo Ultimate, White Snake Ultimate, Simon Ultimate, dan Made in Heaven Ultimate. Dengan semua stun yang tidak ngotak ini, novel Cars bisa memanipulasi waktu, memanipulasi jiwa, memanipulasi takdir, memanipulasi gravitasi, memanipulasi realita, memanipulasi spasial, dan hal overpower lainnya. Novel Cars juga memiliki kekuatan fisik yang tidak ngotak, di mana novel Cars ini bisa menyeret beberapa bulan sekaligus. Dan dengan stun overpower tadi, novel Cars ini memiliki kecepatan yang tak terukur. Dan jika novel Cars ini baku hantam dengan Cell, maka di sini Cell yang memiliki kesempatan yang sangat-sangat kecil untuk bisa menang melawan Cars, atau bahkan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Karena jika pun Cell ini menggunakan Dragon Ball untuk menghapus novel Cars dari eksistensi, maka novel Cars ini akan tetap menemukan jalan untuk kembali ke eksistensinya. Ya, untung saja novel Cars ini tidak canon. Karena ya, karakter yang terlalu broken seperti ini akan membuat jalan cerita menjadi kacau dan merusak sistem. Dan ya, kayaknya itu dulu untuk video mengenai Cell yang kita adu dengan Cars ini. Cell akan menang mudah jika melawan Ultimate Life Form-nya Cars. Namun Cell akan kalah jika melawan Cars versi novel. Oke, like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini biar admin Bujang tidak mageran bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.